pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas dari Tuhan pagi hari ini. Kita diberikan kesehatan yang prima. Mari sebelum kita akan menerima firman Tuhan, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah menjaga kami tidur semalam. Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami dapat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Pimpinlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita diambil dari 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai dengan ayat 15. 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kita akan membaca untuk kita semua yang ada di rumah. 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucap firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagimu rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang yang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagiku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu apabila umurmu sudah genap
untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi bapakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Dan tatahnya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Sampai di sini Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan dari 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 15 diberikan tema Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu pernah mengucapkan janji kepada keluarga mungkin atau kepada orang lain. Sampai hari ini janji itu belum ditepati. Janji merupakan hutang kalau belum dinyatakan. Maka janji harus dinyatakan atau harus dibayar. Ingat-ingat, apakah Bapak Ibu pernah janji kepada anak-anaknya sendiri, kepada orang lain, kepada sahabat yang belum terpenuhi. Apalagi Bapak Ibu berjanji kepada Tuhan Yesus yang belum Bapak Ibu laksanakan di dalam pelayanan di GKI Kabangan. Janji harus ditepati. Bacaan dari 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 15. Janji Tuhan kepada bangsa Israel tentang akan dibangunnya, akan didirikannya bait suci oleh Raja Salomo. Firman Tuhan melalui Nabi Nathan yang harus disampaikan kepada Raja Daud. Tuhan sendiri yang telah memanggil Daud dari padang saat Daud menggiring kambing domba dan sampai menjadi raja atas umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan akan terwujud, yaitu akan mendirikan bait suci melalui keturunan Raja Daud, yaitu Salomo. Dan Tuhan akan mengokohkan tahtanya saat Salomo menjadi raja. Kita akan membaca pada ayat 13 dan ayat 14 tadi. Kita baca sekali lagi. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku, di dalam kerajaanku untuk selama-lamanya.
dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah Bapak Ibu janji Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tuhan juga telah memberikan janji kepada umat-Nya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan janji. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membawa kita di dalam kita kelak, di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Janji Tuhan kepada umat-Nya tetap akan terwujud. Tetapi umat-Nya sendiri kadang-kadang tidak merasakan, tidak menerima, tidak merasakan kasih Tuhan. Karena harapan-harapan dari Tuhan itu berbeda dengan apa yang diinginkan. Tetapi janji Tuhan, apapun yang dirasakan oleh kita, kita jangan menerima yang enak-enak, tetapi kita juga menerima yang sulit-sulit. Kesulitan itulah akan membuka jalan, bisa kita menerima, merasakan janji Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberikan janji kepada umat-Nya. Tapi kadang-kadang umat-Nya tidak sabar untuk menanti janji itu. Pimpinlah Tuhan, berikan kekuatan ya Tuhan. Bukalah pikiran hati kami, supaya kami merasakan dan akan merasakan penyertaan janji Tuhan kepada umat-Mu ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, berdoa untuk jemaat kami GKI Kabangan yang usia lanjut, yang sedang sakit dalam perawatan. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Berikan kekuatan ya Tuhan, penghiburan kepada mereka yang dalam kondisi masih dalam perawatan. Lemah fisik, Tuhan kuatkan dengan kuasa Tuhan. Agar kami segera akan terhindar, akan selesai dari COVID-19. Kami percayakan Tuhan, Engkau akan menyingkirkan, Engkau akan membasmi COVID-19 yang ada di bumi, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di kota Surakarta dan sekitarnya. Sehingga kami akan kembali bersekutu, memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan di GKI Kabangan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas yang hari ini, pagi sampai siang, sore, malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.